Pemirsa, 2 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati telah membawa banyak perubahan signifikan terhadap pembangunan di Bali. Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur Cok Aceh dalam pemaparan capaian kinerjanya menyatakan telah berhasil membangun Bali di berbagai bidang dan terus bertekad ngaya secara fokus, lurus, dan tulus untuk kemajuan Bali. Bertempat di Gedung Sirarnawa Art Center Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati memaparkan capaian kinerja kepemimpinan mereka selama 2 tahun di hadapan berbagai komponen masyarakat Bali seperti Majelis Desa Adat PHDI Bali, seniman budayawan DPRD Bali, dan tokoh masyarakat lainnya. Pemirsa, mari kita simak sambutan Gubernur Koster berikut ini. Hari ini Sanis Darawage Uku Julungwangi tepat 2 tahun kepemimpinan kami KBS Aceh periode 2018-2023. Izinkan Titian menyampaikan seluruh pencapaian kinerja sejak dilantik pada tanggal 5 September 2018. Pencapaian kinerja sebagai wujud pelaksanaan visi pembangunan namun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Bali era baru berisi arah kebijakan dan program 5 bidang prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu bidang 1, pangan, sandang, dan papan. Bidang 2, kesehatan dan pendidikan. Bidang 3, jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Bidang 4, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Bidang 5, pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Kita patut bersyukur hanya dalam 2 tahun telah berhasil menyelesaikan 40 peraturan yang terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali. Norma yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut bersifat progresif, transformatif, dan inovatif yang memberi kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan 5 bidang prioritas agar berjalan dengan tatanan yang baik serta permanen dan berkelanjutan. Maka tahapan selanjutnya harus dilakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi agar visi namun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru dapat kita wujudkan. Bersamaan dengan itu pula telah berhasil dicapai kinerja yang menjadi target pelaksanaan program 5 bidang prioritas. Sejumlah pencapaian kinerja diantaranya: 1. Menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,78%, menempati peringkat 1 dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Saya perlu menyampaikan, ini merupakan prestasi pertama kali melampaui Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya kita selalu di bawah Jakarta. Kali ini kita bisa mengalahkan Jakarta. 2. Menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 1,21%, menempati peringkat 1 terendah dalam kelompok provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Kalau yang ini udah dari dulu.
3. Mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi pariwisata terbaik di dunia versi TripAdvisor tahun 2020. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini sedang berjalan, diekspos oleh satu travel bahwa tetap Bali mendapat predikat pariwisata terbaik di dunia. 4. Memperoleh peringkat terbaik 2 secara nasional dalam indeks pembangunan kebudayaan. Ini baru pertama. 5. Mendapat peringkat 1 dari 5 provinsi terbaik nasional dalam pelaksanaan program strategi nasional pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Khusus bidang adat telah diwujudkan secara nyata program menyeluruh untuk penguatan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan desa adat yang meliputi 1. Membentuk peraturan daerah tentang desa adat di Bali beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Mengalokasikan anggaran desa adat sebesar 300 juta untuk masing-masing desa adat, sehingga total anggaran 447,9 miliar untuk 1.493 desa adat se-Bali. 3. Telah dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang secara khusus menangani atau mengurus desa adat. Ini merupakan dinas pertama dalam pemerintahan Provinsi Bali. Sejalan dengan itu, telah dibangun dan dipelaspas kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 2 September yang lalu. Juga sedang dibangun kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana, Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Gianyar, serta Kota Denpasar. Pembangunan kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten Kota se-Bali menggunakan lahan milik pemerintah Provinsi Bali dengan dana yang dihimpun dari CSR, kecuali Kabupaten Gianyar menggunakan dana APBD. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Gianyar. Pembangunan ini akan selesai pada bulan Desember tahun 2020. Untuk Kabupaten Badung dan Kelungkung akan dibangun tahun 2021. Tapi kelihatannya saya dapat jalan, kemungkinan juga ini akan dibangun pada akhir tahun 2020. Karena sudah ada yang bersedia membantu dengan CSR lagi. Astungkare. Selain itu, juga telah dicapai kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain: A. Meningkatnya produksi dan omset penjualan produk busana adat Bali yang merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 79 tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. B. Berkurangnya sampah plastik sekali pakai mencapai 90% pada pasar modern, hotel, dan restoran, tetapi hanya 35% pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Artinya di desa-desa ini harus disosialisasikan lagi secara lebih intensif penerapan peraturan gubernur ini. C. Keberpihakan nyata pada kearifan lokal, yaitu mulai menggeliat usaha destilasi arak Bali sebagai buah penerapan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Tepuk tangan. Inilah kado istimewa kami
kepada kaum marhen petani arak Bali. Dulu takut, sekarang sudah sama-sama bisa menikmati. Pencapaian baru untuk memenuhi impian dan harapan Krama Bali dalam program pembangunan infrastruktur diantaranya: 1. Telah selesai pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja Menguitani titik 3, 4, 5, dan 6 yang akan dilanjutkan pada titik 7, 8, 9, dan 10. Pembebasan lahan bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 193,5 miliar rupiah. Sedangkan pembangunan konstruksi jalan bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 968 miliar rupiah. Sebenarnya pembangunan titik 7 dan 8 anggarannya sudah tersedia, cuma tidak bisa berjalan karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga diundur waktunya, akan ditender tahun ini, sehingga di awal tahun 2021 sudah mulai bisa dikerjakan lagi, dilanjutkan lagi. 2. Telah dimulai pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang akan selesai pada tahun 2021. Pembangunan menggunakan dana dari APBN Kementerian Perhubungan dengan pagu anggaran 450 miliar rupiah. Ini sudah mulai dibangun, targetnya bulan Juni selesai. Bapak Menhub berencana meresmikannya bulan Agustus tahun 2021. 3. Telah dimulai tahapan pelaksanaan program pelindungan kawasan Suci Besaki yang meliputi pembangunan gedung parkir dan penataan kawasan Bencingan. Pembangunan dengan anggaran 900 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 400 miliar rupiah dan APBN Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah. 4. Telah mulai tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Tahun 2020 ini mulai program normalisasi tukat undel, pembebasan lahan, dan penyusunan desain. Sumber pendanaan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan APBN Kementerian PUPR. 5. Telah mulai pelaksanaan pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte, Kabupaten Gianyar sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021. Sumber pendanaan dari APBN Kementerian PUPR sekitar 190 miliar rupiah. Tepuk tangan, karena melalui pendekatan yang elegan, semula Bali tidak menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia. Saya melakukan pendekatan langsung kepada Ketua Umum PSSI, akhirnya Bali dipilih menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021. Tidak saja promosi pariwisata dan olahraga, tapi juga kita dapat anggaran dari APBN dengan impres, sehingga Stadion Kapten Dipte ini bisa dikembangkan, yang semula rencananya pakai APBD Provinsi Bali. Nah, Astungkare, ini rezekinya Bupati Gianyar. Oleh karena itu, kita juga mesti bersyukur di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dari APBN dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini terwujud berkat perhatian dan dukungan kuat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hal penting yang perlu saya sampaikan terkait penanganan pandemi COVID-19.
Bali memperoleh penilaian baik dari pemerintah pusat, mencakup pengendalian jumlah kasus baru positif, peningkatan angka kesembuhan, dan pengendalian angka kematian. Keseluruhan program penanganan COVID-19 dialokasikan anggaran sebesar 756 miliar pada APBD semesta berencana Provinsi Bali untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak terhadap ekonomi dan masyarakat. Yang sangat penting dan membanggakan kita semua adalah bahwa Bali menjadi percontohan dalam penanganan COVID-19 dengan memberdayakan desa adat melalui pembentukan Satgas Gotong Royong yang bersinergi dengan relawan desa, kelurahan, aparat TNI, dan Polri. Tepuk tangan untuk desa adat kita. Dalam rangka meningkatkan penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan wali kota dan peraturan bupati se-Bali sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 dan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020. Dengan berlakunya peraturan tersebut, Titiang menghimbau agar masyarakat tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan mentaati peraturan tersebut. Hal ini sangat penting mengingat munculnya kasus baru positif COVID-19 ini di minggu terakhir ini cenderung meningkat. Jadi kita memang sudah harus semakin disiplin dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatannya bersama-sama masyarakat. Dan saya mohon pengertian masyarakat seluruh Bali mengenai perlunya tertib dan disiplin ini untuk melindungi kita semua, keluarga dan sahabat serta warga di lingkungan wilayah kita masing-masing agar sehat dan selamat dari ancaman COVID-19. Bapak Ibu Dangan Semeton Krama Bali Sarang Sami yang Titiang hormati, serta adik-adik generasi milenial yang Titiang cintai. Penguatan desa adat, pelindungan kawasan suci Besaki, pusat kebudayaan Bali, pembangunan infrastruktur shortcut Singaraja Menguitani, serta pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan pada abad ke-21 ini didedikasikan untuk kebangkitan kembali dan kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Buana dari era Kerajaan Bali kuno dengan Raja Udayana abad ke-11 dan era Kerajaan Gegel dengan Raja Dalem Watulenggong abad ke-15. Tepuk tangan. Titiang menyadari sepenuhnya bahwa seluruh keberhasilan dan pencapaian tersebut adalah berkat doa restu, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, pada momen yang penting ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, kepada DPD Provinsi Bali, aparatur pemerintah Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat se-Bali, serta seluruh komponen masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah memberi saran konstruktif maupun kritik sebagai tambahan energi. Kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial Titiang pandang sebagai kepedulian dan tanggung jawab para pihak dalam pembangunan Bali yang tengah Titiang pimpin.
Titiang Wayan Koster bersama Cok Oke Sukawati ngayah wau 2 tahun. Siap ngayah secara total las caria niskala sekala untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus. Sebagai manusia biasa, Titiang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dalam melaksanakan tugas selama 2 tahun ini, izinkan Titiang memohon maaf yang setulusnya. Selanjutnya, Titiang tetap mengajak semeton Krama Bali Sarang Sami untuk berpartisipasi aktif, solid bergerak demi menyukseskan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk memasuki Bali era baru. Jadi bukan lagi menuju Bali era baru dengan selesainya sejumlah peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur, kita sudah siap untuk memasuki Bali era baru. Tidak perlu menyampaikan sebelumnya mengenai hasil survei. Mengenai visi Nangun Satkirti Loka Bali ini, saya telah menugaskan lembaga survei independen yang biasa digunakan pada akhir bulan Agustus yang lalu. Masyarakat secara umum sampai ke desa-desa total yang sudah mengetahui visi Nangun Satkirti Loka Bali adalah 58,5%. Kemudian kalau digunakan media online, karena melalui media ini sering sudah dipublikasikan visi ini, dengan total 8.000 peserta, itu tingkat yang mengetahui sudah mencapai 91%. Yang mengatakan visi ini baik adalah kalau dari survei 69,5%, kalau menggunakan media online lewat jajak pendapat, itu yang mengatakan baik adalah 92%. Jadi sangat berpengaruh rupanya. Kalau media online sering dipakai sarana untuk sosialisasi ini, itu sangat efektif. Tapi bagi masyarakat di desa-desa, informasinya belum masuk, sehingga tingkat pengetahuannya baru 58%. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat yakin bahwa pasangan Wayan Koster dan Cok Oke Sukawati ini yakin mampu menyelesaikan masalah sebesar 79,6%. Yang menyampaikan puas dengan kinerja yang sudah dicapai adalah 80,5% dengan survei. Kalau dengan media online juga sebesar 82,3%. Ini yang menyatakan puas terhadap kinerja pasangan Gubernur Wakil Gubernur Bali. Survei melibatkan 1.540 orang dan media online itu menggunakan 8.159 orang. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, publik menilai pasangan Wayan Koster dan Cok Oke Sukawati menilai 86,7% merupakan pasangan yang serasi dan cocok. Bagus sebenarnya. Semua bagus. Di akhir laporan ini, Titiang menyampaikan, kalau ada yang kurang mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam perjuangan kita
belum selesai. Merdeka! 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 Suksema. Riasa dan Artaya, Bali TV.